Sudah 4 hari belakangan, server atau pusat penyimpanan data komputer milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mengalami kerusakan. Kerusakan ini mengakibatkan terganggunya layanan penjualan tiket. Pada Selasa 23 Juni, ratusan warga mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket. Rata-rata warga adalah calon pemudik lebaran. Mereka mengantri hingga berjam-jam di loket penjualan kapal PELNI di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang. Salah seorang calon penumpang asal Natuna mengaku sudah hampir 3 jam ia mengantri namun belum mendapatkan tiket yang akan dibeli. Udah daftar namanya belum? Udah. Oh, tinggal tunggu panggil aja ya. Udah jam berapa tadi Bu dari pagi? Jam 9. Jam 9. Mau pulang mana Bu? Tujuan Natuna. Natuna. Asli sana Bu? Abang. Saja. Pulang rencana berapa orang pulangnya Bu? Bertiga. Tiga. Sejumlah pegawai PT PELNI nampak sibuk mengatur dan menenangkan penumpang yang terlihat gelisah, terlebih menjalankan ibadah puasa. Kepala PT PELNI Cabang Tanjung Pinang menjelaskan kerusakan server PT PELNI yang terletak di pusat ini telah berlangsung sejak 4 hari lalu. Kerusakan server tidak hanya menyebabkan gangguan layanan PELNI di Tanjung Pinang, tetapi juga berlaku secara nasional. Namun kerusakan server ini hanya berpengaruh kepada lambannya pelayanan penjualan tiket dan tidak berpengaruh kepada jadwal keberangkatan ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti kawasan Pulau 7 Kepulauan Riau, Kalimantan, Jakarta, dan Surabaya, serta sejumlah kawasan timur Indonesia. Selain itu, Kepala PT PELNI Cabang Tanjung Pinang juga menyebut jika saat ini pihaknya telah memiliki kuota dalam penjualan tiket sebagaimana yang telah ditetapkan PELNI Pusat. Sesuai arahan dari kantor pusat ya, ya. Jadi kita menjual seat itu, tiket sekarang sudah terbatas. Itu dari awal Januari. Awal Januari itu sudah dilakukan tiket terbatas sesuai dengan. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Dugaan masih adanya sejumlah oknum pegawai lembaga permasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas ini diakui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tanjung Pinang. Menurutnya, setidaknya masih ada 3 pegawai lagi yang menjadi target penyelidikan. Dari hasil tes urin yang dilaksanakan BNN di Lapas Tanjung Pinang belum lama ini, terbukti ada 3 pegawai lapas yang mengkonsumsi narkoba. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Waktu itu 3, tapi saya tidak yakin. Saya suruh yang 2 orang lagi tes ulang. Tes ulang, dites, ternyata tidak, hanya 1. Tapi satu itu bukan yang narkoba ini ya? Bukan sih. Karena waktu itu dia tidak ada. Jadi juga ada satu lagi ini Pak. Yang satu lagi itu Yang ada dugaan kuat. Yang informasi kan masih ada 3 di dalam lapas nih Pak. Senin 22 Juni, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberhentikan 1 pegawai di lingkup lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Terkait ini, Zaherman selaku Kepala Lapas Kelas 2A mengimbau kepada seluruh pegawainya untuk menjauhi narkoba jika masih peduli dengan keluarga dan pekerjaan. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan. Meski mengetahui nilai anaknya tidak memenuhi standar nilai penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, seorang ibu warga Pompa Air tetap berharap pihak sekolah dapat memberikan dispensasi. Secara nilai, anaknya yang baru lulus sekolah dasar memang tidak memenuhi standar nilai penerimaan siswa baru di SMP Negeri 5. Untuk SMP Negeri 5, standar nilai yang ditetapkan yakni minimal 79. Sementara anaknya hanya memiliki nilai rata-rata ujian nasional sebesar 6,3. Hal ini ia akui menjadi kekurangannya. Kendati demikian, Vela tetap berharap agar anaknya bisa diterima di SMP Negeri 5, mengingat sekolah ini berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Yang saya ngototkan, saya minta hanya domisili aja Pak. Berdasarkan domisili. Kalau nilai memang sudah ditentukan mereka Pak, 76. Ya kita nggak usah ngada-ngada ya Bang ya. Nilai cukup? Nilai kurang. Nilai kurang. Oh, nilainya kurang. Tapi minta dari domisili. Dengan dari kekurangan nilai itu kalau bisa dispensasinya tuh saya minta yang. Tapi gimana Bu? Tadi udah coba mengajukan? Belum. Menanggapi hal ini, Kepala SMP Negeri 5 menyebut jika tidak ada larangan bagi siapapun untuk mendaftar, namun tetap harus berdasarkan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk nggak boleh, mereka harus mendaftar di dinas pendidikan.
Dia ada 2 jalur nih Mas sekarang ini. Jalur Bina Lingkungan terimanya di Dinas Pendidikan. PPDB sendiri meliputi beberapa kategori, yakni kategori berprestasi nasional, internasional, Bina Lingkungan, dan kurang mampu. Bagi yang tidak lolos kategori PPDB online ini bisa langsung mendaftar program Bina Lingkungan yang ada di Dinas Pendidikan. Aji Anugraha, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Beginilah suasana pelaksanaan ibadah sholat taraweh berjamaah yang diikuti puluhan narapidana di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang, Selasa malam 23 Juni. Dari mulai petugas muazin hingga imam sholat di Surau At-Taubah, rutan kelas 1 Tanjung Pinang tersebut dipimpin langsung oleh para tahanan. Mereka nampak tertib ketika mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Amir Hamzah dari Kanwil Kemenak Provinsi Kepri. Turut hadir dalam pelaksanaan ibadah tahunan ini Wawako Tanjung Pinang Syahrul beserta jajaran yang melaksanakan safari Ramadan sekaligus silaturahmi bersama warga binaan rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Dalam sambutannya, Syahrul mengajak agar seluruh warga binaan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk berbuat amal kebaikan serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kunrat Kusmiran selaku Kepala Rutan kelas 1 Tanjung Pinang menyebut, selain ibadah sholat taraweh, warga binaannya juga melaksanakan ibadah puasa, tadarus, serta mengikuti kegiatan pesantren selama Ramadan. Ya, untuk warga binaan di Rutan Tanjung Pinang, seperti masyarakat di luar juga sama, bahwa kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, tentunya agama Islam. Di antaranya seperti taraweh kita laksanakan, ya. Kemudian ada tadarus, kemudian kita juga membuka, insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka pesantren Ramadan. Ini berkaitan dengan bagaimana di dalam kegiatan ini, kegiatan-kegiatan itu kami lakukan, sama seperti kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani beserta Forum Komunikasi Perangkat Daerah melakukan safari Ramadan di Masjid Penyengat Tanjung Pinang, Senin 22 Juni. Selain SKPD dan FKPD, safari Ramadan kali ini juga diikuti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Purnawirawan Marsetio bergelar Datuk Laksamana Wiralela Segara. Sebelum buka bersama, Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani bersama Ketua PKK Provinsi Kepri Aisyah Sani dan Datuk Laksamana Wiralela Segara Marsetio memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan kepada pengurus Masjid Penyengat. Pada safari kali ini, Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani mengajak kepada masyarakat Penyengat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah adalah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa seperti umat sebelummu agar kau menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu maka ketakwaan ini diukur daripada hablum minallah dan hablum minannas. Saya harapkan bahwa kiranya kita semua melakukan itu dan pada akhirnya akan ada artinya bulan suci Ramadan yang kita lakukan. Selesai memberikan tausiah kepada masyarakat di Pulau Penyengat, Gubernur melakukan buka puasa bersama, salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan isya dan tarawih secara berjamaah. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Meski sempat terbengkalai dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya SDN 016 yang terletak dalam perumahan Kijang Kencana 4 km 11 membuka penerimaan siswa perdana. Walau dengan kondisi seadanya, dibukanya SD ini diharapkan dapat mampu membantu warga sekitar agar tidak perlu menyekolahkan anaknya dengan jarak yang jauh. Ya, kemarin kita sudah ukur dengan BPN juga, ya. Makanya kita tahun ini sepakat dengan warga masyarakat di sini. Kita sudah mulai menerima murid di sini dengan kondisi apa adanya. Dan seperti ini minimal 2 kelas ada bisa kita. 2 kelas Pak ya. Ya minimal 2 kelas itu. Berapa murid Pak?
Ada 2 kelas itu. Ya kalau Kelasnya maksimal 80 lah. Ya kalau masih ada sampai 40 masih bisa kita terima pasti. Karena ruangan kelasnya kan besar. Ya, Tenaga pendidikannya tenaga pendidikan sudah kita siapkan. berapa Pak? Ya. Berapa? Ya, itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini yang panitia penerimaan murid baru ini kan kita ambil dari sekolah-sekolah lain yang kita ini kan di bawah koordinasi Pak Pengawas. Pasti kondusif nanti nih Pak. Insya Allah. Ya. Nah, masyarakat di sini yang penting kan masyarakat di sini. Yang penting masyarakat di sini sama-sama menjaga anak-anak kita juga yang sekolah di sini. Kan? Ya. Dadang menambahkan untuk menambah sarana dan prasarana, nantinya akan ada penambahan kelas baru yang akan dibangun sebanyak 9 kelas. Sekolah ini nantinya juga akan dibangun 2 lantai, di mana pengerjaannya direncanakan berlangsung pada tahun ini, sesuai dengan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Syarat untuk bersekolah di sekolah ini juga tidak berbeda dengan SD negeri lainnya, yakni diutamakan umur 7 tahun. Namun persyaratan di SDN 016 ini jauh lebih fleksibel, dikarenakan sekolah ini tergolong baru. Para orang tua pun nampak antusias mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Berdasarkan data yang didapat dari panitia PPDB sekolah ini, setidaknya sudah 18 siswa baru yang mendaftar. Ya, mudah-mudahan bisa dengan belajar dengan baik, hasilnya bagus gitu. Ijazah, dapat ijazah gitu aja. Belajar dengan baik. Nggak ragu lah ya Bang, walaupun baru. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan baik ya. Isnawati Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Tahun ini, Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan tidak mengungut biaya masuk sekolah pada calon siswa baru. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban para orang tua atas besarnya biaya masuk sekolah yang mencapai jutaan rupiah. Kita tujuannya tentu pemerintah dalam hal ini ingin membantu masyarakat supaya masyarakat tidak ada perbedaan-perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sehingga nanti dan sekolah juga kita atur sedemikian rupa, karena sekolah ini kan kalau kita tidak atur ya bisa saja dia punya program yang berbeda, misalnya ada pakaian ini, pakaian ini lagi, ya, jadi kita seragamkan saja. Dah, baju OSIS sama-sama baju OSIS, baju pramuka sama-sama baju pramuka, harganya kan sama. Namun, para orang tua wajib membayar biaya seragam sekolah yang telah disediakan oleh sekolah yang dituju. Adapun biaya pakaian seragam untuk SD yakni Rp565.000 untuk anak laki-laki dan Rp545.000 untuk perempuan. Untuk sekolah menengah pertama, biaya seragamnya dipatok dengan harga Rp1.050.000 untuk seluruh SMP di Kota Tanjung Pinang. Sedangkan sekolah menengah atas dipatok dengan harga Rp1.100.000. Sedikit lebih mahal dengan SMA, calon siswa SMK wajib membayar biaya seragam mulai dari Rp1.350.000 sampai Rp1.450.000. Meski demikian, para orang tua boleh membayarkan biaya seragam tersebut dengan cara mencicil. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Mengantisipasi masih dijualnya produk kadaluarsa pada bulan Ramadan di Tanjung Pinang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang melakukan sidak di sejumlah swalayan. Dalam sidak kali ini masih banyak ditemukan swalayan yang menjual makanan kalengan mengandung daging babi atau diistilahkan B2 tidak dipisahkan dengan makanan lainnya. PLT Kasih Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal Gilang Ihsan Pratama menjelaskan, makanan yang mengandung B2 sebaiknya dipisahkan dari kemasan lainnya, serta harus diberikan petunjuk kemasan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan konsumen berhak tahu apa isi di dalam kemasan. Ditemukannya masih ada kemasan kalengan babi tadi itu yang tidak terpisah itu gimana nih Bang? Jadi pada prinsipnya untuk makanan yang mengandung B2 itu tidak dilarang, hanya meletakkan atau menyusun makanan yang mengandung B2 itu harus terpisah dari makanan yang halal. Makanya tadi kita sarankan untuk letak di tengah atau di bawah dan diberikan semacam pengumuman bahwa makanan ini mengandung B2. Gitu. Karena itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi konsumen harus tahu apa isi di dalam barang dalam kemasan itu, makanan dalam kemasan itu. Kalau dia B2 ya B2, kalau dia yang lain yang tidak halal harus disebutkan juga apa itu. Selain makanan yang mengandung B2, juga banyak ditemui barang yang tidak layak edar,
mulai dari produk yang kadaluarsa, kemasan yang rusak, dan ada juga makanan yang tidak mencantumkan kode makan dalam dan luar negeri. Himbauan paling kita kepada pengusaha nih, pengusaha retail dan pelaku usaha lainnya, ya kita minta untuk tidak menjual, memanfaatkan momen mau lebaran, puasa dan mau lebaran ini untuk menjual produk-produk yang sudah tidak melanggar ketentuan. Melanggar ketentuan itu dalam artian kemasannya rusak, tidak mencantumkan MDML, dan expirednya kurang dari 3 bulan. Nah, jadi misalkan nih bulan Juni nih ada produk expirednya bulan Juli, itu udah nggak boleh diedarkan lagi sebenarnya sesuai dengan peraturannya, ketentuan. Tapi itu udah himbauan kita kepada pelaku usaha. Namun tetap kita minta kepada masyarakat atau konsumen untuk jadi konsumen yang cerdas gitu. Sidak makan dan minuman ini akan dilakukan secara rutin hingga 15 Juli mendatang. Sidak ini akan menyisir 92 swalayan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Bagi swalayan yang nakal masih menjual makanan tidak layak edar akan dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran secara lisan hingga penarikan izin usaha. Aji Anugraha, Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan.